الحمد لله رب العالمين الملك الكريم الجواد وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير العباد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على سبيلهم إلى يوم الوقوف بين يدي الملك الغفار. أما بعد، نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat duduknya kita di waktu yang mulia ini antara maghrib dan isya di dalam niat i'tikaf serta mencari ilmu pengetahuan agama dan mempergunakan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah, amal salih yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan adalah hadiah dari Allah, serta karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba tersebut, sehingga orang yang melakukan amal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua sebagai alamat yang paling jelas tentang kedekatan hamba tersebut kepada Allah. Dan Allah jadikan keinginan seseorang untuk melakukan amal saleh adalah merupakan kunci diterimanya seorang hamba dan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang berpaling dari amal saleh, maka tentu adalah merupakan sebuah tanda berpalingnya Allah dari hamba tersebut. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwasanya pada malam hari ini Allah mudahkan kita semua untuk mempergunakan waktu yang mulia ini antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan kita semua diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal Imamul Haddad pada malam hari ini berbicara masalah bagaimana keadaan generasi pertama di dalam memimpin sebuah amanah yang dilimpahkan kepada mereka, sehingga beliau menyebutkan tentang cerita Umar bin Abdul Aziz ketika diberikan kekhalifahan, ketika diberikan sebuah amanah di dalam memimpin, maka terdengar sebuah tangisan yang sangat keras dari rumah beliau. Terdengar suara tangisan dari orang banyak di rumah beliau, sehingga orang-orang pun di sana sa'alu an dzalik. Mereka bertanya tentang tangisan tersebut. Ini bedanya. Diberikan kepemimpinan bukan kebahagiaan yang tercipta di ruang lingkup keluarga Umar bin Abdul Aziz,
akan tetapi tangisan kesedihan. Ditanya. Kemudian ketika ditanya bahwasanya innahu khayyara nisa'ahu wa jawariyahu baina alla ya'tiyahunna wil firaq. Ketika Umar bin Abdul Aziz mendapatkan sebuah amanah di dalam memimpin, terdengar tangisan di rumahnya. Ditanya kenapa, bilang ternyata Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan istri-istrinya dan budak-budak perempuannya dan disuruh memilih antara tidak mengumpuli mereka atau berpisah. Artinya kalau mau berkumpul silahkan, tapi maaf, kalau untuk urusan itu tidak bisa. Atau kalau mau silahkan, siapa di antara kalian yang mau minta cerai diceraikan. Ajib. Kenapa demikian wahai Umar bin Abdul Aziz? Galag inni qad syughiltu ankun bima inni qad syughiltu ankun, karena sesungguhnya kata beliau aku telah disibukkan dengan kewajibanku, yaitu adalah kepemimpinan, akan kepentingan kaum muslimin dari kalian semua. Khalas. Tidak mau, karena saya lebih sibuk lagi, sehingga yaitu konsekuensinya. Kalau mau masih sama saya, maaf, tidak ada waktu untuk hal yang semacam itu. Inni qad syughiltu ankunna bima kulliftuhu minal qiyam bi amril muslimin. Karena saya sibuk dengan segala kewajiban-kewajibanku akan kepentingan kaum muslimin dari kalian semua. Maaf, kalian juga kewajiban saya ada, hak kalian juga ada, tapi ada lagi yang lebih penting. Jika kalian masih mau bersama saya, maka kalian harus menerima segala konsekuensinya, tidak ada waktu. Atau kalau seandainya kalian memilih untuk kepentingan biologis, silakan, kita cerai. Karena itu mereka menangis, sehingga diceritakan maka perempuan-perempuannya, istri-istri beliau lebih memilih untuk bersama beliau, meskipun mereka mengetahui segala konsekuensinya. Sehingga diceritakan Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinan beliau selama 2 tahun setengah, tidak pernah beliau mandi besar, mandi junub selama itu, melainkan 2 kali. Ya Allah, syuf. Bukan hal yang ringan ketika diberikan sebuah amanah yang sangat besar tersebut. Sampai diceritakan bahwasanya ketika beliau ingin mandi besar, kemudian pada saat itu musim dingin, kemudian didatangkan kepada beliau sebuah tempayan terbuat dari tembaga yang berisi air panas sudah mendidih supaya mandi, karena musim dingin, dan musim dingin di sana tidak main-main. Musim dinginnya tidak main-main. Kemudian ketika beliau ingin mandi dari tempayan tersebut, beliau mengatakan kepada pelayannya, kepada khadimnya. Ketika itu beliau bertanya kepada yang membawakan tersebut, gal ala ayyi syai'in sakhantum hadzal ma'. Beliau bertanya pada saat itu bahwasanya beliau mengatakan ala ayyi syai'in sakhantum hadzal ma'. Beliau mengatakan bahwasanya dari mana dan apa yang kalian gunakan untuk memasak ini air. Masya Allah, beliau bertanya seperti itu, dari mana kalian memasak ini air. Kemudian
Dikatakan alamat bakhil amah, kami memasaknya di tempat perapaian umum, di tempat dapur umum, di tempat dapur umum. Kemudian setelah itu beliau mendengar fasilitas yang dipakai adalah fasilitas umum. Beliau mengatakan bahwasanya fa'aba ayyaghtasila bih, beliau enggan untuk mandi pakai itu. Waraknya Umar bin Abdul Aziz. Nah, disinilah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan innakum lataghfuluna 'anil wara' wa huwa afdalul ibadah. Kalian sangat mengabaikan dengan ibadah yang paling afdal. Segala ibadah, ada ibadah yang paling istimewa di sisi Allah. Tahu apa ibadah yang paling istimewa? Yaitu adalah wara. Nah, kalian banyak melalaikannya. Disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, disebutkan bahwasanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau meninggal dunia, setelah meninggal dunia, beliau ada yang bermimpi dengan beliau. Allah berikan kemuliaan kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa beliau diberikan 2 sayap, sehingga dengan 2 sayap itu beliau terbang mengelilingi surga. Kemudian ada yang bertanya, bimanil tahadi, dengan apa engkau dapatkan ini wahai imam? Gala bil wara, saya dapatkan ini adalah dengan wara. Begitulah dahulu orang-orang yang berada di generasi pertama. Mereka sangat memperhatikan apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, fasilitas apa yang mereka gunakan, sehingga mereka tidak mengambil kesempatan dalam sebuah situasi dan kondisi yang mereka berada di dalamnya. Begitu. La ilaha illallah. Dari karenanya sampai-sampai perempuan-perempuan dahulu, istri-istri dahulu, wanita-wanita di zaman dahulu disebutkan di dalam Al-Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya ketika seorang suami keluar dari rumah untuk mencari nafkah, sang istri atau anak perempuannya nunggu depan rumah sambil mengatakan iyyak wa kasbal haram. Wahai suamiku, wahai ayahku, hati-hati, jangan cari nafkah dari cara yang haram. Iyyak wal kasbal haram, jangan coba-coba cari nafkah dengan cara yang haram. Fa inna nasbir 'alal ju' wad-dur, kami mampu bersabar atas rasa lapar yang kami rasakan. Kami mampu bersabar atas pahitnya kehidupan. Tapi satu yang harus Anda ketahui, wala nasbiru 'alan nar, kami tidak mampu nantinya kalau disiksa di dalam api neraka. Begitu mereka. Ketika cahaya taqwa telah terpancar di dalam hati para wanita di zaman dahulu, mereka lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Mereka lebih mengutamakan urusan agama dari kepentingan harta benda. Karena sejatinya kemuliaan tidak dilihat dari segi kekayaan, akan tetapi kemuliaan yang sebenarnya terletak di dalam sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya setelah itu Al-Imam Umar bin Abdul Aziz beliau enggan, dan beliau ingin mandi dengan air dingin di musim dingin tersebut. Maka pelayannya mengatakan bahwasanya ini ightasalta bihadzal ma'il barid asbahan nas wala khalifata lahum. Seandainya engkau memaksakan diri untuk mandi dengan air yang dingin ini, tidak memakai air yang mendidih ini, maka besok pagi manusia, masyarakat sudah tidak punya pemimpin lagi. Artinya engkau bakal mati. Saking dinginnya. Kemudian beliau mengatakan, wa kaifa asna? Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan ini air tidak halal bagi saya.
Ini wara' tingkatan tertinggi, levelnya level tinggi. Kata beliau, saya tidak mau pakai fasilitas umum, saya tidak mau. Masya Allah. Kita kadang-kadang ya Allah, kalau sudah diberikan fasilitas, kadang-kadang bukan haknya kita untuk memakai, malah kita pakai. Ada hati-hati. Tidak sesuai. Harusnya dipergunakan untuk apa, namun dipakai untuk apa? Tapi ini waraknya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pelayannya berikan solusi. Kata pelayannya, ya udah. Pelayannya mengatakan bahwasanya ya udah, gantilah harga sejumlah kayu yang digunakan untuk memasak air ini. Berapa banyak kayunya kita ganti pakai uang. Serahkan ke Baitul Mal. Setelah itu serahkan ke Baitul Mal. Maka beliau pun menggantinya dan menyerahkannya ke Baitul Mal, dan beliau mandi dengan air tersebut. Begitulah kehidupan para pemimpin-pemimpin di zaman dahulu. Sehingga lihat kepemimpinannya yang dipenuhi dengan taqwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang Allah limpahkan untuk mereka, baik keberkahan yang diturunkan dari langit atau yang Allah keluarkan dari permukaan bumi ini. La ilaha illallah. Sampai lagi di sini dijelaskan tentang bagaimana kehidupan para khulafair rasyidin. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Sayyidina Ali di dalam masa-masa kekhalifahan mereka. Masa-masa kekhalifahan mereka, wahakala. Dan beliau, dan bagaimana di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana Sayyidina Hasan bin Ali, inna ibni hadha sayyid wa la'allallahu an yusliha bihi baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin. Wahakala. Naam. Bismillah, baca lagi. Karena itu tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah Islam sejak wafatnya Rasul sampai generasi kita ini hari-hari dan zaman yang di dalamnya terdapat keadilan dan kebaikan, pemberantasan ketidakadilan dan kezaliman, mendirikan kebenaran dan agama, serta jihad terhadap kafir dan musuh-musuh Islam yang serupa atau mendekati dengan masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang bijaksana dan mendapat petunjuk, yang termasuk dalam 30 tahun yang dituntut yang ditentukan dalam hadis Rasulullah SAW. Memang benar khalifah yang saleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala telah menjalani kehidupannya sangat mendekati jalan mereka para khulafaur rasyidin, tetapi masa kekhalifahannya sangat pendek dan mendekati kesulitan, kepayahan, tentang tantangan dan perlawanan dari orang-orang dan khususnya dari keluarganya beliau sendiri. Sebab zaman itu manusia telah jauh dari masa keadilan dan kebenaran yang didirikan. Selisih masa itu sejak perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Ali dan baiat beliau kepada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhum ardhahum, hingga masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala adalah sekitar 60 tahun. Di masa itulah terhapusnya banyak sunnah-sunnah keadilan dan tanggung jawab. Muncullah tanda-tanda kezaliman dan ketidakadilan serta manusia berpaling dari kebenaran. Semua itu menyusahkan dan mempersulit Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengembalikan mereka kepada keadaan yang dulu seperti masa Khulafaur Rasyidin
radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ada salah satu sebab bagaimana kesulitan daripada yang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengembalikan mereka kepada keadaan yang dulu seperti masa para Khulafaur Rasyidin. Sehingga diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta kepada sebagian hamba Allah yang saleh agar mendoakan kematian untuk dirinya ketika semakin parah perbuatan manusia dan semakin berat baginya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan seperti yang telah diwajibkan. Lebih baik milih mati beliau. Minta agar didoakan supaya mati aja dah. Daripada tidak sanggup di dalam menjalankan itu semua. Maka beliau pun memilih kematian dan berpindah ke alam akhirah yang lebih baik dan kekal. Karena walau bagaimanapun seindah apapun dunia, kehidupannya sifatnya sementara. Dan semuanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Dan akhirah adalah merupakan kehidupan yang sebenarnya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan negeri akhirah. Semua yang muncul dari beliau bukanlah keputusasaan dan kejenuhan beliau, tetapi sifat tunduk. Bukan beliau berarti putus asa, tidak, atau beliau jenuh, tidak, tetapi sifat tunduk dan takut dari perbuatan orang-orang yang membenci perintah Allah yang berhadapan dengannya. Beliau takut orang membenci perintah Allah karena berhadapan dengan beliau. Itu yang dikhawatirkan. Maka dari karenanya ada sebagian orang soleh ketika dikatakan kepada mereka, beruntung engkau, berapa banyak orang-orang yang mengikuti engkau, jemaahmu banyak, orang-orang beribadah bisa karena ilmu yang kau sampaikan. Beliau menangis, bilang, kenapa jadi menangis? Bilang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang lari dari agama karena perbuatan saya. Berapa banyak orang yang benci dengan agama karena perilaku saya. Berapa banyak orang berpaling dari sunnah karena perkataan saya. Yang terlihat hanyalah di sana hal-hal yang semuanya anugerah dari Allah. Tapi berapa banyak orang yang karena sikap kita, karena perkataan kita, karena muamalah kita, orang menjauh dari agama. Orang membenci dengan sunnah. Orang menyia-nyiakan dengan adab. Orang tidak mau lagi melakukan kewajiban gara-gara kita. Ini yang dikhawatirkan. Dari karenanya beruntung kehidupan seseorang dijadikan oleh Allah miftahan lil khair, mighlaqan lisyarr. Beruntung seseorang yang dijadikan oleh Allah hidupnya menjadi pembuka untuk melakukan kebaikan. Kehidupannya menjadi miftah, menjadi sebuah kunci orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan keberadaannya mighlaqan lisyarr, menutup pintu-pintu keburukan. Ada beruntung orang yang semacam itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mendirikan keadilan di tengah-tengah hamba yang mencintai ketidakadilan dan kezaliman. Itu yang beliau khawatirkan. Memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan dikarenakan perkara yang tidak ada kesanggupan untuk membendungnya serta akan menyeretnya menuju pada fitnah. Perpecahan dan cerai-berai, maka menjadikan beliau memilih berada di sisi Allah daripada semua itu. Itulah kewaraan orang-orang dahulu. Rasa takut yang dimiliki oleh mereka begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dari karenanya bagaimana orang-orang dahulu memberikan gambaran kepada kita tentang arti kehidupan. Tentang arti kehidupan. Dan bagaimana Tuan Guru Syarwani Abdan Bangil, beliau hijrah ke Bangil dikarenakan lari, karena ingin ditunjuk menjadi qadhi. Tidak mau beliau. La ilaha illallah. Begitulah orang-orang dahulu. Mereka lebih mementingkan urusan akhirah daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dari karenanya diceritakan ada seorang
Istri melihat lakinya termenung duduk, seakan banyak masalah beban terlihat dari wajahnya. Bilang, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau sedihkan? Apa yang kau cemaskan? Suaminya diam, tidak menjawab. Maka istrinya mengatakan, apabila yang kau sedihkan adalah urusan dunia, maka saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan apa yang kau pikirkan secepatnya dihilangkan oleh Allah. Karena hal yang semacam itu tidak perlu disedihkan. Dan seandainya yang kau cemaskan, yang kau sedihkan adalah urusan akhirah, maka saya doakan semoga kesedihan dan kecemasanmu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harusnya dicemaskan. Itu yang seharusnya disedihkan, dan itu yang harusnya dipikirkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian. Tahun ini apa yang udah dilakukan? Setiap hari yang kita lewati, minggu yang kita lalui, bulan yang kita jalani, tahun yang akan meninggalkan kita, apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat ke depannya. Orang yang punya akal seperti itu. La ilaha illallah. Dan semua itu adalah untuk persiapan di hari kiamat, yang mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Semuanya dipertontonkan, diperlihatkan segala amalmu. Tidak ada yang tersembunyi, apapun tidak ada yang tersembunyi, semuanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Dari karenanya perbanyak tuh ingat akhirat. Macam-macam caranya untuk mengingat akhirat. Bagaimana juga ada yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Muhammad pernah bersabda, udul marda wattaba'ul janaiz. Besuklah orang yang sakit. Ada orang sakit, besuk. Wattaba'ul janaiz. Ada jenazah, ikuti sampai ke pemakaman. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Kita kadang-kadang terlalu banyak bergaul dengan orang yang ahli dunia, sehingga ketika kita bergaul dengan mereka, seakan apa yang sudah kita dapatkan itu terlalu sedikit dibandingkan dengan mereka. Namun ketika kita di sana melihat orang yang telah wafat, bergaul dengan orang ahli akhirah, maka apa yang kita lakukan jauh tertinggal banyak dari mereka. Dan kita melihat dunia yang kita tadinya bergaul dengan ahli dunia sangat sedikit, tapi kalau kita bandingkan dengan mereka, sudah terlalu banyak kita mengejar dunia. La ilaha illallah. Udul marda wattaba'ul janaiz. Besuk orang yang sakit, ikutilah jenazah sampai ke pemakaman. Kenapa? Tudzakkirukumul akhirah. Itu semua akan mengingatkan kalian tentang negeri akhirah. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik dan akhirat lebih kekal. Sampai pernah suatu hari Al-Imam Hasanul Basri melihat seseorang lagi menyantap makanan di tengah-tengah pemakaman. Ada kubur, dia makan. Al-Imam Hasanul Basri melihat, beliau mengatakan, gila hadza munafik. Ini orang ada kemunafikan di dalam hatinya. Al-maut baina ainaihi wa huwa yashtahit ta'am. Kematian di depan matanya, sedangkan dia masih mempunyai nafsu untuk makan. Sedangkan dia masih mempunyai keinginan untuk makan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa disebutkan bahwasanya Ka'bil Ahbar
beliau menyebutkan li'an abkiya min khasyatillah hatta yasila ad-dam'u ala wajnati, dengan saya menangis karena takut kepada Allah sampai air mata saya mengalir. Lebih saya sukai, melebihi dari saya bersedekah dengan emas seberat timbangan diri saya. Berapa timbangannya? Sekian, tuh emas segitu. La ilaha illallah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya ma min qutratin, tidak ada sebuah tetesan yang paling dicintai oleh Allah melebihi dari 2 tetesan. Yang pertama, qutrati dam'in fi sawadil lail, tetesan air mata di gelapnya malam, wa qutrati damin fi sabilillah, dan tetesan darah yang mengalir karena memperjuangkan agama Allah. Ada 2 tetesan yang paling dicintai oleh Allah. Gelapnya malam, munajat kepada Allah, menetes air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya disebutkan di dalam sebagian kitab yang diturunkan kepada para anbiya alaihimussalam, bagaimana la yabki 'abdun min khasyati illa ajartuhu min nigmati, tidaklah seorang hamba menangis karena takut kepadaku melainkan aku jauhkan dia dari murkaku. Dan tidaklah seorang hamba menangis karena takut kepadaku melainkan aku gantikan tangisannya di dunia menjadi sebuah kebahagiaan yang akan dia rasakan di dalam surga. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita seberataan termasuk min ahlil jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, adzan. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله ورضوان الصحابة أجمعين.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة fi dini wad dunya wal akhirah. Wa sebelumnya hal itu juga terjadi pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Apa yang dialami oleh Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau lebih memilih meninggal dunia ketimbang menghadapi apa yang beliau, bukan karena keputusasaan ataupun kejenuhan, namun yang beliau khawatirkan itu fitnah, kezaliman dan lain sebagainya. Sebelumnya juga terjadi kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika penduduk Irak berpecah darinya. Ketika penduduk Irak pada saat itu ada selisih dengan beliau dan melihat mereka enggan untuk menegakkan kebenaran serta usaha beliau melawan pemberontak. Itu begitu. Tidak semua orang bisa diatur, namun tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya sekedar menginstruksikan, menghimbau. Setelahnya begitu. Sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arihni minhum wa arihhum minni. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, bebaskanlah aku dari mereka dan bebaskanlah mereka dariku. Orang-orang pemberontak, kemudian lagi di sana mereka melihat keengganan masyarakat, ketidakmauan masyarakat dalam menegakkan kebenaran. Bagaimana usaha beliau di dalam melawan para pemberontak, kemudian lagi bagaimana perpecahan yang terjadi di antara mereka. Beliau berdoa, Allahumma arihni minhum wa arihhum minni. Ya Allah, bebaskan saya dari mereka dan bebaskanlah mereka dari saya. Maka beliau bermimpi dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan tentang apa yang beliau hadapi selama ini. Kemudian Rasulullah menginstruksikan, ud'u Allah alaihim. Mintalah kepada Allah kebinasaan dan keburukan atas mereka. Kemudian Sayyidina Ali qala lahu alaihi salatu wassalam ud'u Allah alaihim, faqala Ali. Maka Sayyidina Ali pun berdoa, Allahumma abdilni khairan minhum wa abdilhum syarran minni. Sayyidina Ali berdoa setelah itu, ya Allah, Allahumma abdini, gantikan untukku sesuatu yang lebih baik dari mereka. Berikan gantian untukku yang lebih baik dari mereka, dan gantikan untuk mereka sesuatu yang lebih buruk dariku. Didoakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahakadha. Ada juga cerita menarik ketika manusia datang mengadu kepada Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mereka mengatakan, wahai Nafisah, coba negosiasi dengan pemimpin kita agar lebih mementingkan kepentingan kita, menyayangi kita, dan memperlakukan kita dengan perlakuan yang penuh dengan kasih sayang. Manakala sampai itu berita kepada beliau, manakala seorang pemimpin di zaman itu saat berjalan dan ketika melihat Sayyidatuna Nafisah, langsung dia turun dari kendaraannya sebagai bentuk memuliakan dan penghormatan kepada Sayyidatuna Nafisah. Maka Nafisah mengatakan galima. Maka pemimpin itu mengatakan kama. Cuma 2 huruf, 5 kama. Maka orang pada bingung.
yang satu 5. Kenapa? Kata Nafisah, kenapa? Kata pemimpinnya, seperti itu. Udah bingung. Maka mereka pun bertanya kepada Nafisah, ya Nafisatul Ilm, madza qulti lil amir wa bimadza ajabaki? Apa yang kau katakan kepada pemimpin kita dan apa jawabannya? Maka Nafisah mengatakan, qultu lahum lima zalamtahum. Kenapa engkau berbuat zalim kepada mereka? Maka dia menjawab, kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu, sebagaimana keadaan kalian. Tuh, kalian bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana di sana keadaan kalian. Kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian, seperti itulah kalian akan dipimpin oleh seseorang. Begitu. Akan tetapi siapapun pemimpinnya, daerah manapun kita berada, orang yang menjadikan ketakwaan sebagai bekalnya, dialah orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.